Halo sahabat trader, kembali lagi bersama saya Alfian. Seperti biasa pada video kali ini saya akan membahas beberapa saham pilihan member grup Telegram. Bagi Anda yang belum bergabung di grup Telegram, Anda bisa klik link yang ada di deskripsi. Di situ akan ada link yang akan mendirect Anda ke channel Telegram saya. Anda boleh follow channel Telegram saya, lalu Anda buka profil channel Telegram saya. Di situ akan ada link yang akan mendirect Anda ke grup diskusi, dan setiap harinya di grup diskusi saya akan tanya kepada Anda beberapa saham yang akan saya buatkan video analisanya. Sebelum saya masuk ke saham-saham pilihan member grup Telegram, saya akan mengulas satu saham atau satu emiten yang saya rasa ini cukup menarik. Ada LPPF telah membentuk suatu pola pattern reversal, yaitu falling wedge, dan sudah breakout dari trendline-nya. Closing hari ini di 4.130 atau positif 4,82%. Kalau kita pantau saat ini LPPF sudah breakout ya dari trendline-nya, dan sebetulnya suggest ini sudah saya share pada market hari ini, namun belum terlambat untuk entry. Dengan begitu Anda bisa entry di harga closing hari ini di 4.130 dengan target 4.400, 5.070, 5.430 ya. Itu level-level itu yang bisa kita jadikan target profit. Kita bisa tempatkan stop loss di bawah support di level 3.740. Kita lihat ada support di sini, ada di level 3.750. Kita turunkan 2 tick. Turunkan 1 tick dari 3.750, maka 3.740 kita bisa jadikan level stop loss. Kita lihat data transaksinya pada saham LPPF hari ini. Asing mencatatkan net buy ya, cukup signifikan, ada 4.629.000-an, dan bandarnya pun juga cukup signifikan akumulasi. Dengan begitu kita masih optimis LPPF ke depan akan melanjutkan kenaikannya. Semoga ini bisa membuat kita cuan sama-sama ya. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham LPPF. Saham pertama yang akan saya bahas dari saham-saham pilihan member grup Telegram, yang pertama ada PTBA. Sebelumnya saya sudah punya suggest di tanggal 6 Desember ya. Nah, ini sudah hampir mencapai target pertama kita di 2.840 ya, kurang beberapa tick lagi, hanya kurang 1 tick aja sebetulnya. High-nya hari ini high-nya ada di 2.830, masih layak di hold, masih layak untuk di hold saham ini, dan kita masih mengacu pada target di atas 2.840, 2.920 sampai dengan 3.000. Kalau kita lihat data transaksinya PTBA hari ini asing mencatatkan net buy cukup besar ya, 70.600.000. Dan kalau kita lihat broker cenderung distribusi ya, dan di akumulasi asing ini cukup menarik, dan kita masih optimis ya, PTBA masih melanjutkan kenaikannya, setidaknya kembali menguji kisaran level 2.830 atau mencapai target pertama kita ada di 2.840. Semoga ini benar-benar naik dan bisa benar-benar menghasilkan cuan untuk kita semua. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham PTBA. Selanjutnya kita punya Zinc, ZINC. ZINC masih punya tren yang negatif ya, masih downtrend. Ini harusnya perlu diperhatikan, akan ada penurunan lebih lanjut, naiknya untuk turun. Ya kalau kita lihat ini turun, naiknya untuk turun, naiknya untuk turun, naiknya untuk turun. Masih perlu diantisipasi. Saham ini belum menarik. Apa yang harus Anda lakukan? Anda harus tunggu ya. Kalau misalkan minus Anda masih
di bawah 15% sebaiknya cut loss. Kita nggak tahu nih kapan naiknya. Ya, kita coba lihat data transaksinya di saham Zing. Sebetulnya di akumulasi asing ya, tapi sedikit. Hari ini ada 44.000. Dan kalau kita lihat bandarnya cenderung distribusi ya hari ini. Cenderung distribusi. Dan kalau kita lihat dari encodingnya pun juga harusnya ada penurunan yang lebih lanjut. Sebaiknya kalau bisa hindari saham ini dan buang. Kalau masih minusnya di bawah 15%. Atau kalau sudah lebih dari 15% buang sebagian. Ya, buang sebagian. Nanti kalau misalkan trennya sudah mulai up lagi, Anda bisa buyback lagi. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham Zing. Selanjutnya kita beralih ke TLKM. TLKM sempat ada suggest ya di tanggal 30 November. Oh, 30 November di sini ya. Harusnya udah sempat cuan di 4250. Ya, ini udah sampai TP di sini dan coba saya biarkan. Ya, di sini ada sideways. Telkom membentuk area base yang kita masih harus wait and see. Selama dia masih berada di dalam base-nya, sebaiknya wait and see. Masih boleh diakumulasi terus. Melihat secara trennya, tren dari moving average tendensinya dia bergerak naik ke atas dan ini masih positif. Saham ini masih layak untuk di hold dan masih layak untuk terus diakumulasi. Maka Anda bisa terus akumulasi dan perhatikan level 4.000-nya. Selama masih bertahan di atas level 4.000, Anda masih boleh hold saham ini. Ya, kita coba lihat data transaksinya di saham TLKM. Hari ini TLKM cukup signifikan diakumulasi oleh asing, ada 61.877 ribuan ya. Dan kalau kita lihat bandarnya ini cenderung distribusi tapi di akumulasi asing. Masih ada harapan TLKM mampu melanjutkan tren positifnya, optimis lah ya. TLKM mampu growth. Kalau kita lihat tendensinya juga secara jangka panjang harusnya masih ada peluang dia kembali menguji 4.500-an. Apa yang harus Anda lakukan? Anda boleh hold, Anda boleh akumulasi terus selama masih di area ini sebetulnya area akumulasi. Ya, area akumulasi yang memungkinkan TLKM kembali melanjutkan tren positifnya. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham Telkom. Semoga terus bisa melanjutkan perjalanannya to the moon untuk saham ini ya. Kita beralih ke saham IRA. IRA masih berpeluang melanjutkan penurunannya setelah adanya potensi double top di sini. Dan kalau kita lihat penutupan hari ini di level 1955 itu turun di bawah supportnya ya. Ini supportnya ini menjadi neckline dari double top. Supportnya ada di level 1965 dan dilewati turun closing di bawah itu. Maka saham ini berpeluang terus turun setidaknya menguji 1795 yang bisa dijadikan target penurunan saham IRA. Ini bisa valid jadi double top. Apa yang harus Anda lakukan di saham ini? Sebaiknya buang dulu ya, cut loss dulu karena berpeluang masih akan terus turun. Kita coba lihat data transaksinya di saham IRA. Hari ini asing net sell ya, mencatatkan aksi jual. Lalu kita lihat bandarnya sedikit akumulasi, tapi sedikit ya asingnya yang jualan. Masih berpeluang terus turun, maka sebaiknya mumpung belum terlalu jauh, ini area stop loss, masih area stop loss, Anda masih bisa lakukan stop loss. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham IRA.
Selanjutnya kita beralih ke saham APIC. Trennya cukup menarik ya. Trennya cukup menarik, 45 derajat naik ke atas. So dengan begitu kita masih punya target di atas, ada di level 1160, 1205, 1260 yang bisa kita jadikan level-level target pada saham ini. Apa yang harus Anda lakukan kalau Anda belum punya barang? Anda boleh Anda boleh entry ya. Anda boleh entry. Kalau belum punya barang, Anda boleh entry di harga penutupan hari ini di 1135 dan tempatkan stop loss di level 1110. Anda bisa tempatkan stop loss di situ. Target-targetnya ada di 1160, 1205 sampai dengan 1260. Yang udah punya barang Anda masih boleh hold. Kita lihat data transaksinya untuk hari ini. PIC. Kalau kita lihat cenderung diakumulasi ya sejak tanggal 7 Desember nih. Lebih cenderung banyak akumulasinya sampai dengan hari ini mencatatkan net buy sedikit 400 ribuan, dan kalau kita lihat juga di sini cenderung akumulasi ya. Cenderung akumulasi sedikit tapi tidak terlalu signifikan. Malah cenderung kalau kita lihat cenderung distribusi nih kalau kita bisa bandingkan. Namun kita masih optimis APIC masih mampu melanjutkan kenaikannya. Masih boleh di hold sampai dengan target-target. Nanti kalau misalkan udah ada candle merah atau di hari itu candlenya merah, Anda bisa realisasikan profit ya. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham APIC. Selanjutnya kita beralih ke SMDR. SMDR saya sudah punya target tanggal 2 Desember di sini ya. Udah TP ya, di TP terjauh kita di 1135 dan harusnya sudah merealisasikan profit. Saya hapus suggest-nya karena sudah hit. Dan kalau Anda nyangkut di atas, apa yang harus Anda lakukan? Perhatikan level 1025 ya. Apabila terus turun melewati 1025, sebaiknya Anda bisa cut loss. Nanti cari reversal di sini. Sebetulnya kalau misalkan Anda berani, Anda bisa tunggu lagi di bawah di level support ini ya. 960. Kalau turun dari 960, sebaiknya Anda buang. SMDR masih layak untuk di hold sebetulnya nih. Apa-apa semoga ya, semoga bisa ada rebound di sini. Ya, turun dan rebound di sini dan jadi reversal. Dan ini jadi pala cangkul. Semoga ya. Saya belum bisa menjamin kebenaran, dan kita lihat di sini ada support dari moving average di 975 yang kita bisa jadikan level target penurunan SMDR ketika mampu melewati 1025. Apabila SMDR turun melewati 1025, maka target penurunannya ada di 975 sampai dengan 960. Maka apabila SMDR terus bertahan di bawah 960, Anda bisa buang karena trennya udah mulai patah ya. Namun selama masih ada di atas area 960, saham ini masih layak untuk di hold kalau Anda masih nyangkut ya. Atau Anda bisa cut loss sebagian apabila SMDR terus turun melewati 1025. Kalau Anda yang belum punya barang, jangan masuk dulu, jelas. Kita coba lihat data transaksinya di saham SMDR. Hari ini asing net sell ya, 900.000. Dan kalau kita lihat bandarnya juga cenderung net sell. Cenderung didistribusi. Masih berpeluang dengan begitu SMDR akan menguji 975-nya. Masih perlu diantisipasi. Good luck
untuk aktivitas investasi Anda di saham SMDR. Selanjutnya kita beralih ke RAA. RAA kalau kita perhatikan di sini masih sideways ya. Harga sahamnya masih di sini-sini aja panjang nih. Sejak awal tahun dibanting atas bawah, dibanting atas bawah. Dan apa yang harus Anda lakukan sebetulnya belum menarik untuk entry di sini sebetulnya. Dan kalau misalkan Anda sudah punya barang ya, Anda bisa perhatikan level support ini di 585. Selama masih di atas 585, Anda masih boleh hold. Namun apabila terus turun ke bawah melewati 585, maka trennya benar-benar turun. Anda harus buang. Selama masih di atas 585, Anda masih boleh hold. Kalau yang sudah punya barang ya. Kalau yang sudah punya barang. Namun yang belum punya barang sebaiknya masih harus wait and see dulu. Masih belum menarik saham ini untuk kita entry. Kita coba lihat data transaksinya di saham RAA. Asingnya net sell ya, 1 juta cukup lumayan. Dan kalau kita lihat bandarnya juga masih cenderung distribusi. Masih belum ada poin-poin atau sentimen-sentimen yang membuat saham ini akan melanjutkan tren positifnya. Dan mungkin pun juga akan terus sideways sampai dengan akhir tahun. Sekarang sudah akhir tahun ya, maksudnya sampai Januari, pertengahan Januari mungkin coba kita lihat. Selama masih di atas 585 masih oke lah untuk di hold. Oke, good luck ya untuk aktivitas investasi Anda di saham merah. Selanjutnya kita beralih ke TKIM. Tekim juga masih sideways kalau kita lihat harga sahamnya di sini-sini aja. Masih di sini-sini aja harga sahamnya. Belum punya tren yang positif. Ya. Di sini ada resisten dari support yang sudah dilewati, ada level 8.050 yang tak mampu di break hari ini ya. Dan terjadi rejection. Apa yang akan terjadi besok, harusnya besok kembali menguji ya, kembali menguji 8.050-nya harusnya. Namun apabila tak mampu kembali positif besok, maka Tekim berpeluang kembali uji support. Nah, ini harus diantisipasi. Berpeluang uji support turun lagi ke bawah. Ya bisa jadi nanti dia akan coba naik lagi. Namun apabila dia terus turun ke bawah, perhatikan level 7.025-nya yang menjadi level support. Apabila terus turun, maka berpeluang saham ini akan lanjutkan penurunannya. Dengan begitu kita bisa simpulkan ke depan, beberapa hari ke depan atau 1 minggu ke depan, saham ini akan bergerak sideways apabila besok saham ini tidak mampu bergerak positif. Kita coba lihat data transaksinya di saham TKIM. Hari ini asing mencatatkan net sell ya. Dan bandarnya juga cenderung distribusi. Dengan begitu, kita masih antisipasi penurunan selanjutnya. Apa yang harus Anda lakukan? Sebaiknya Anda taking profit ya. Sebaiknya Anda taking profit. Dan kalau misalkan yang masuk hari ini, Anda minus, perhatikan level low hari ini di 7.625. Apabila terus turun melewati 7.625, sebaiknya cut loss dulu. Saham ini belum terlalu menarik untuk diakumulasi. Dengan begitu, kita tunggu pergerakan tren positifnya di saham ini baru kita bisa buyback. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham Tekim.
Selanjutnya kita beralih ke saham LAK. Saya sudah sempat buat roadmap tadi ya, menguji 408 dan sudah tercapai. Apa yang akan kemungkinan terjadi besok? Saya berharap besok ada pergerakan positif di saham ini yang akan menutup shadow-nya. Kembali menguji 408 ya. Dan kalau kayak gini terlihat seperti ini ada indikasi menjadi tweezer bottom ya. Ada indikasi menjadi tweezer bottom. Ada 3 bottom di sini. Ya, ini ada neckline-nya. Neckline-nya berarti seperti ini. Kalau misalkan neckline-nya mampu di break, maka berpeluang kembali melanjutkan kenaikannya. Dan target-target di atas bisa kita cari. Di sini ada target resisten. So, dengan begitu kita punya target 408, 430 sampai dengan 468 yang menjadi level resisten yang saya rasa cukup realistis kita bisa jadikan target profit apabila LAK mampu melanjutkan kenaikannya. Perhatikan level 356 yang menjadi support dynamic dari moving average-nya ya. Apabila masih bertahan di atas 356, saham ini masih layak di hold. Namun apabila turun ke bawah, sebaiknya Anda buang di level 354. Ya, tendensinya akan turun terus ke bawah. Namun apabila dia breakout dari trendline-nya, maka 468 sampai dengan 546 terjauhnya bisa kita jadikan target-target selanjutnya. Kita coba lihat data transaksinya di saham LAK hari ini. Hari ini asing mencatatkan net buy ya 2 hari terakhir, namun tidak terlalu signifikan dan cenderung diakumulasi hari ini. YP-nya akumulasi. Saya rasa YP masih punya banyak barang, lumayan lah ya. Kita masih bisa berharap besok LAK akan kembali bergerak positif, akan nutup shadow-nya lagi, akan menguji 408-nya lagi. Semoga itu benar terjadi ya. Apa yang harus Anda lakukan, Anda boleh hold. Kalau Anda mau entry besok, lihat ada pergerakan naik 1%, Anda udah boleh masuk. Ya, atau ya sedikit naik aja Anda udah boleh masuk karena harusnya dia akan melanjutkan kenaikannya. Masih ada 7% naik ke atas. Oke, good luck ya untuk aktivitas investasi Anda di saham LAK. Selanjutnya kita beralih ke BBRI. BBRI ini masih sideways ya, masih konsolidasi. Di sini sebetulnya ada pattern, ada flag. Sebetulnya kondisi seperti ini BBRI masih layak untuk terus diakumulasi, semakin turun semakin diakumulasi. Ya, saya optimis BBRI akan breakout ke atas. Semoga aja ini udah sideways beberapa hari dari sejak tanggal 21 sampai dengan hari ini ya. Marketnya di sini-sini aja. Dan kita berharap, sama-sama berharap dia akan terbang ke atas. Nah, kalau misalkan mengacu pada suggest tanggal 8 Desember. Oh, ini tanggal 8 Desember ya. Harusnya breakout. Oh, kalau ini 4050. Berarti stop loss-nya di 4050 ya. Masih berada di atas level ini, masih oke untuk di hold lah. Saya hapus dulu, nanti saya buatkan suggest terbarunya. Masih boleh wait and see. Sampai dengan dia breakout dari trendline, Anda boleh entry atau Anda masih terus akumulasi boleh. Ya. Karena secara tren besar BBRI masih sangat menarik.
Ya, masih sangat menarik. Kita lihat trennya. Bullish terus naik ke atas. Dan penurunan-penurunan ini bisa kita manfaatkan untuk terus akumulasi. Kita coba lihat data transaksinya di saham BBRI hari ini. Asing mencatatkan net buy ya. Cukup lumayan. 55 juta. Dan kalau kita lihat bandarnya hari ini distribusi. Dengan begitu kita masih harus wait and see sebetulnya. Namun kalau Anda punya budget untuk akumulasi, Anda masih boleh terus akumulasi di saham ini. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham BBRI. Semoga video-video analisa ini bermanfaat untuk Anda. Apabila video ini membantu, silakan komen dan subscribe, lalu bagikan ke sosial media Anda. Terima kasih, kita ketemu lagi di video analisa selanjutnya. Saya Alfian, salam cuan selalu.